البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah fi talkhis ahkamil udhiyah. Baik, kita masih di muka surat 19. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqrana fahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban berupa kambing kibas yang tanduknya sempurna. Fahil disebutkan di situ nanti yaitu pejantan. Ya'kulu fi sawadin wa yanzuru fi sawad. Dia makan dalam keadaan yaitu putih dan dia melihat dalam hitam. Wa yamshi fi sawad, dan dia berjalan di dalam kehitaman. Nanti akan disebutkan maksudnya. Akhrajahul arba'atu wa qala Tirmidzi hasanun shahih. Taib. Al-fahil al-fahal yaitu apa? Pejantan. Wa makna ya'kulu fi sawad ila akhirih anna sya'ra famihi wa ainaihi wa atrafihi aswad. Yaitu rambut mulutnya itu hitam, kedua matanya itu hitam, dan ujung-ujungnya yaitu anggota badannya itu aswad juga yaitu hitam. Baik, wa an Abi Rafi'in maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Rafi' pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah SAW bersabda, ini adalah apa ucapan Abu Rafi'. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabsyaini saminaini. Dulu Nabi SAW apabila ingin menyembelih korban, beliau membeli 2 ekor kambing kibas yang gemuk. Wa fil lafat mauju'ain, dalam satu lafat mauju'ain. Nanti akan disebutkan maknanya yaitu apa? Intinya adalah besar, sempurna. Baik. Dan boleh jadi maksudnya khoshi, yaitu yang telah dipotong kemaluannya. Wallahu a'lam. As-samin rawahu Ahmad. As-samin katsirus syaham wal laham. Samin yaitu gemuk, maksudnya adalah lemak dan dagingnya itu banyak. Wal mauju al khoshi. Khoshi ma'rufnya adalah apa? Yang dipotong kemaluannya. Wa huwa akmalu minal fahli min haitsu tibil lahm ghaliban. Dan yang ini lebih sempurna daripada kambing pejantan semata. Dari sisi dagingnya biasanya lebih bagus, biasanya bagus. Wal fahl akmalu minhu min haitsu tamamil khilqati wal a'dha. Sementara fahl semata yaitu kambing pejantan lebih sempurna daripada yang tadi dari sisi kesempurnaan ciptaan, yaitu tidak ada yang terpotong kemaluannya itu. Wal a'dha, anggota badannya juga lebih sempurna. Iya, dia pejantan yang masih apa? Masih sempurna. Hadza huwal afdalu minal adhahi jinsan wa sifah. Inilah yang paling sempurna, paling utama dari hewan kurban dari sisi jenis dan sifatnya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita coba cari lebih lengkap tentang mauju'ain. Tapi itulah yang ma'ruf, kita coba dulu mauju'ain. Mungkin ada tambahan faedah. Tak apa-apa, sambil kita menunggu informasi kita lanjutkan dulu. Wa ammal makruhu minha fahiya, adapun hewan kurban yang dimakruhkan yaitu yang pertama al-adba wa hiya ma quti'a min udhuniha au qarnihan nisfu fa aksar. Yaitu hewan yang adba, ini adalah hewan yang telinganya atau tanduknya terpotong setengah atau lebih. Yang kedua al-muqabalatu bi fathil ba. Muqabalah wa hiya allati syuqqat udhunuha ardan minal amam. Yaitu hewan yang telinganya terbelah secara melintang dari depan.
Yang ketiga al-mudabarah bi fathil ba wa hiya allati syuqqat udunaha ardan minal khalf udunuha, yaitu hewan yang telinganya terbelah secara melintang tapi dari belakang. Yang keempat asyarqa wa hiya allati syuqqat udunuha tulan, yaitu hewan yang telinganya terbelah secara memanjang, yaitu apa? Zahirnya dari atas ke bawah. Yang kelima al-kharqa wa hiya allati khuriqat udhunuha, yang telinganya itu robek. Yang keenam al-musfarah, musfarah bi dhammil mim wa sukuni shad wa fathil fa'i war ra, musfarah wa hiya allati quti'at udhunuha hatta dhahara simakhuha, yaitu hewan yang telinganya terpotong sehingga nampak bagian dalamnya. Wakil al-mahzulah, ada yang mengatakan yaitu hewan yang lemah. Idza lam tasil ila haddin tafqidu fihil mukh, tapi kelemahannya tidak sampai kepada yaitu kehilangan sumsumnya. Kalau kehilangan sumsum, maka apa? Berarti ini cacatnya terlalu parah, malah diharamkan nanti. Tayyib. Kalau di Aunul Ma'bud mauju'ain ay khosiyain. Wija yaitu apa? Kemaluannya itu memang dipecahkan sehingga tidak lagi memiliki syahwat. Intinya adalah kemaluannya memang yaitu dia sudah tidak punya syahwat karena kemaluannya dirusak. Tayyib. Inilah kesimpulannya mauju'ain ay khosiyain. Ini disebutkan dalam Aunul Ma'bud. Tayyib. Kemudian yang ketujuh al-musta'salah bi fathis shad, allati dhahaba qarnuha kulluh, yaitu yang tanduknya hilang secara total. Yang kedelapan al-bahqa allati bukhiqat ainuha fa dhahaba basaruha wa baqiyatil ain bihaliha. Intinya adalah tidak mampu melihat walaupun matanya itu ada. Tayyib. Al-bahqa. Tayyib. Bahqa. Kita coba cari bahqa itu sendiri artinya apa. Yaitu disebutkan dalam lisanul Arab akbahu ma yakunu minal awar. Awar sendiri adalah buta sebelah, tapi yang paling buruk kata beliau. Tayyib. Cuma kenapa dia makruh? Kenapa tidak haram? Sementara kita tahu aura itu aja sudah haram. Bagaimana yang bahqa ini sekedar makruh? Wallahu a'lam. Cuma disebutkan di dalam literatur yang lain, yaitu setelah matanya itu buta sebelah, lalu matanya terbenam. Itu maksudnya di sini. Cuma kenapa sekedar makruh? Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian yang kesembilan al-musyayya'ah bi fathil ya'il musyaddadah wa hiya allati la tatba'ul ghanam li dha'fiha. Hewan ini tidak mampu, kambing ini tidak mampu mengejar kambing-kambing yang lain karena terlalu lemah, illa biman yushayyi'uha, kecuali dengan apa? Mungkin pengiringnya, mungkin hewan yang lain atau penggembalanya menolak-nolak sikit atau menarik sikit, fayasuquha litalhaq, menggiring hewan tadi agar mengejar hewan-hewan yang lain. Tapi tidak sampai pincang, sekedar apa ya, lemah gitu aja. Wa yasihu kasrul ya al-musyaddadah, boleh. Berarti apa? Sejak awal ini tasdidnya keliru, harusnya apa? Di ya, bukan di ain ya. Musyayya'ah, boleh musyayyi'ah. Wa hiya allati tata'akharu khalfal ghanam, yaitu kambing yang tertinggal di belakang kambing-kambing yang lain, li dha'fiha, karena lemahnya dia. Fatakunu kal musyayyi'ah lahun, seakan-akan dia inilah yang mengiringi kambing-kambing yang lain karena selalu tertinggal. Wa hadhihi hiyal makruhatul lati waradatil ahaditsu bin nahyi anit tadhiyati bima ta'ibu biha.
Inilah hewan-hewan yang makruh atau sifat-sifat yang makruh yang mana hadis-hadis datang untuk melarang penyembelihan korban dengan hewan yang tadi karena aib itu. Awil amri bijtinabiha, atau datang hadis untuk memerintahkan menjauhinya. Wa hamala dzalika 'alal karahati lil jam'. Baik, hamala atau humila, fa'ilnya siapa? Wa humila dzalika 'alal karahah, dan ini dibawa kepada kemakruhan yang 9 tadi, lil jam'i bainaha wa bainal hadisil Bara' ibni Azib, untuk menggabungkan antara hadis-hadis yang ini dengan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu as-sabiqi fi syarti salis, yang terdahulu pada syarat yang ketiga, min syurutil udhiyah, dari syarat-syarat hewan penyembelihan, hewan kurban. Wa yulhaqu bihadhil makruhat maka mislaha, digabungkan kepada hewan yang makruh ini adalah yang semisal dengan itu, fatukrahu tadhiyatu bima ya'ti, maka penyembelihan korban dengan hewan yang macam ini dimakruhkan juga dengan yang sebagai berikut. Al-batra minal ibili wal baqari wal mi'z wal ma'z wa hiya allati quti'a nisfu uduniha fa aksar. Batra yaitu hewan yang setengah telinganya atau lebih terpotong, berupa kambing atau lembu atau unta. Yang kedua, maquti amin aliyatihi aqallu min nisf, yaitu aliyah itu seringkali artinya adalah buntutnya. Sebagian mengartikan yaitu kemaluannya. Baik, wallahu alam, yang ma'ruf aliyah itu adalah buntut. Yaitu apa? Ada dua, kanan kiri itu. Buntut bukan bahasa Indonesia, yaitu ekor, bukan. Tapi apa? Terpotongnya tidak sampai setengah. Fa in qutiya an-nisfu fa aksar, kalau terpotong sampai setengah atau lebih, qala jumhur ahlul ilm la tujzi. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Fa amma mafqudatul aliyah bi aslil khilqah fala ba'sa bih. Adapun kalau kambing ini atau yang bukan kambing, memang dia sama sekali tidak memiliki buntut sejak asal penciptaannya, maka tidak mengapa. Intinya adalah tidak mengalami kecelakaan atau luka-luka yang merusak. Tapi memang sejak lahir memang dia tidak memiliki buntut misalkan. Nah, ini tidak mengapa kata ulama. Yang ketiga, maquti azakaruh. Yang makro adalah yang kemaluannya sampai terpotong. Berarti tadi yang maujuan itu memang tidak sampai terpotong. Ana salah penerjemahan pertama. Tapi yang betul adalah apa? Yaitu mengalami apa? Rob. Yaitu dihempuk pakai benda yang keras sehingga kehilangan syahwat, tapi bentuknya masih bentuk ada kemaluannya. Yang keempat, masa qotoba'du asnaniha walau kanatis sanaya awir robaiyat, yaitu hewan yang gigi sebagian giginya itu jatuh, walaupun itu gigi seri atau robaiyat yang setelah seri itu, sebelum masuk ke gigi taring kalau punya taring. Padahal apa, ini bukan maksudnya gigi seri yang susu, tapi apa yang sudah kekal tapi ternyata patah misalkan, maka ini cacat tapi makruh, tidak sampai haram. Fa in faqada bi aslil khilqah falam tukrah. Tapi kalau emang dia sejak awal penciptaan dia tidak punya gigi siri atau gigi robaiyat, maka tidak dimakruhkan. Kita habiskan di sini. Yang kelima, maquti asyai'un min hilmati sadiha, terpotong sebagian dari daging susunya, yaitu apa? Bagian susunya itu dhara. Fa in faqada bi aslil khilqah lam tukrah. Tapi kalau memang dia sama sekali tidak punya susu sejak awal penciptaan, maka tidak makruh. Tidak punya apa? Gelambir susu itu. Wa in tawaqqafa labanuha ma'a salamati sadiha fala ba'sa bih. Kalau susunya berhenti padahal gelambir susunya itu ada, selamat, sehat, maka tidak mengapa. Kemudian kata beliau, wa idza dhummimat hadhil makruhatul khamsah al-khamsu ila tis'is sabiqah saratil makruhatu arba'a asyrah. Apabila 5 kemakruhan ini digabungkan kepada 9 kemakruhan yang terdahulu, jadilah yang dimakruhkan itu ada 14.
Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.